Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, kita bersyukur buat sore hari ini kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh mengikuti ibadah sore hari ini baik secara online maupun secara offline. Kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat setiap kita. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menjawab setiap masalah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau kami mulai ibadah kami sore hari ini, Tuhan berkati, Tuhan pimpin ya Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara atas setiap ibadah ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang puaskan setiap kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, bila masih ada puasa-puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau satukan hati kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan puasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan atas tempat ini ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini kembali kami boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah menang. Sekali lagi, menang. Berbicara tentang menang atau kemenangan, semua orang pasti ingin, rindu untuk menjadi pemenang di dalam menjalani kehidupan ini. Entah itu menang atas sebuah perlombaan, pertandingan, atau itu menang ketika menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup ini. Intinya semua orang sangat merindukan untuk bisa menjadi pemenang, atau semua orang rindu untuk mengalami kemenangan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang mengalami kemenangan. Sekali lagi, dalam kehidupan ini kenyataannya tidak semua orang mengalami kemenangan. Ada orang-orang yang mengalami kegagalan, kekalahan, bahkan kehancuran. Nah, bagi setiap kita, umat-umat Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita umat Tuhan pasti akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Artinya orang yang selalu berkemenangan. Kita akan lihat ayatnya dari kitab Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Alkitab berkata bahwa kita umat Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya orang-orang yang selalu menang, orang-orang yang hidup berkemenangan oleh karena Tuhan. Nah, karena itu mari kita akan belajar bersama pada hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui supaya kita umat-umat Tuhan boleh menjadi orang-orang yang menang. Karena tidak semua orang bisa mengalami kemenangan. Bahkan ada juga umat-umat Tuhan yang tidak mengalami kemenangan. Nah, mari kita akan belajar. Ya, 3 hal yang perlu kita ketahui, kita camkan baik-baik, kita pegang, ya supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Yang pertama, menang itu adalah anugerah. Sekali lagi, hal yang pertama yang harus kita ketahui tentang menang. Menang itu adalah anugerah. Artinya, kemenangan atau menang itu adalah pemberian dari Tuhan. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus yang adalah Allah pemenang pasti akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ada ayat-ayat yang mendukung pernyataan ini. Dalam 1 Korintus 15 di ayat yang ke-57, 1 Korintus 15 di ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Sekali lagi, telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan Allah memberikan kepada kita kemenangan. Luar biasa, ini janji Tuhan. Tuhan memberikan, menganugerahkan kemenangan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan Alkitab berkata Tuhan membawa umatnya untuk senantiasa berjalan di jalan kemenangan. Sekali lagi, berjalan di jalan kemenangan. Jalan yang selalu menuju kepada kemenangan. 2 Korintus pasal yang kedua di ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 2 di ayat yang ke-14 bagian awal atau bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sekali lagi, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tuhan berjanji bahwa bagi setiap kita, umat Tuhan, orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus,
Tuhan akan bawa kita, bahkan selalu membawa kita di jalan kemenangan. Nah, karena itu ini hal yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pegang dan kita camkan baik-baik, bahwa menang itu adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan, Allah pemenang. Dan karena Allah yang kita sembah adalah Allah pemenang, maka Allah pemenang sanggup memberikan kemenangan buat setiap kita, umat-umatnya yang percaya kepadanya. Yang kedua, hal yang perlu kita ketahui tentang menang. Menang adalah suatu pilihan. Yang kedua, menang adalah suatu pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia diberi kehendak bebas, free will. Dan dengan kehendak bebas yang ada pada dirinya, maka manusia punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Nah, jika kita berkata, aku memilih untuk menang, maka berarti kita harus memilih untuk yang baik, memilih yang benar, yaitu mentaati kehendak Tuhan. Sekali lagi, jika kita berkata kita memilih untuk menang, maka berarti kita harus memilih yang baik, bahkan yang benar, yaitu mentaati kehendak Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dari Ulangan pasal 30. Ulangan 30 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Sekali lagi, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dari ayat ini ditegaskan di hadapan kita, setiap kita manusia, termasuk kita umat Tuhan, selalu di depan kita itu ada pilihan, ada berkat, ada kutuk, ada kehidupan, ada kematian. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita memilih berkat, memilih kehidupan, ya, memilih kemenangan. Jadi karena itu yang kedua, dikatakan menang itu adalah suatu pilihan. Nah, jikalau kita rindu untuk mengalami kemenangan, kita berkata aku pilih kemenangan, maka berarti kita harus memilih yang baik, bahkan yang benar, yaitu mentaati kehendak Tuhan. Seperti ayat ini berkata, kalau kita pilih kehidupan, kita pilih berkat, berarti kita pilih kemenangan. Maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati kita berpaut kepada Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan, bahkan kita mentaati kehendak Tuhan. Berarti kita memilih untuk menang. Contoh dalam Alkitab, Tuhan Yesus waktu ada di Taman Getsemani, Tuhan memilih untuk menang, yaitu Tuhan memilih untuk mentaati kehendak Bapa Surgawi. Di dalam doanya Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus memilih untuk mentaati kehendak Bapanya, memilih untuk menang. Nah, beda dengan Adam dan Hawa, manusia pertama. Adam dan Hawa memilih untuk tidak mengalami kemenangan, yaitu ketika mereka memutuskan untuk mengambil buah yang dilarang untuk dimakan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Berarti mereka memilih untuk tidak menang, memilih untuk kalah, dan akhirnya jatuhlah mereka dalam dosa dan hidup mereka menjadi hancur. Mengapa? Karena mereka memilih yang salah. Mereka membuat keputusan yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa menang itu adalah suatu pilihan. Kita harus menentukan pilihan itu. Kita harus memilih untuk bisa mengalami kemenangan, yaitu dengan memilih yang baik, bahkan yang benar. Itulah mentaati kehendak Tuhan.
Yang ketiga, yang harus kita ketahui tentang menang. Menang adalah suatu usaha. Sekali lagi, menang adalah suatu usaha. Ternyata menang bukan hanya pilihan, tetapi di dalamnya juga harus ada sebuah usaha. Ya, karena untuk menang harus ada usaha, harus ada perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, maka kita tidak akan bisa mengalami kemenangan. Nah, sebagai orang percaya kita punya 3 musuh. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita punya 3 musuh. Nah, karena itu kita harus berjuang menghadapi 3 musuh ini. Siapakah 3 musuh yang harus kita hadapi dan kita harus berjuang untuk mengalahkan 3 musuh ini? Yang pertama musuh kita adalah iblis. Yang kedua musuh kita adalah keduniawian atau dunia. Yang ketiga musuh kita adalah hawa nafsu, kedagingan diri kita sendiri. Ya. Nah, untuk bisa mengalahkan iblis, kita harus berjuang untuk mengalahkan iblis dengan cara melawan iblis dengan kita tunduk kepada Allah. Sekali lagi, melawan iblis dengan tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-7, Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus tunduk kepada Allah supaya kita bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Allah, barulah kita bisa melawan iblis. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu mengalahkan iblis. Tapi ketika kita mau tunduk kepada Allah, kita terkoneksi dengan Allah, kita punya hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Allah, maka kita akan mampu menghadapi iblis dan mengalahkan iblis. Karena Allah ada di pihak kita. Nah, karena itu mari kita mau belajar untuk tunduk kepada Allah. Lawan iblis dengan tunduk kepada Allah. Musuh yang kedua adalah keduniawian. Nah, keduniawian harus dilawan dengan iman kita. Sekali lagi, keduniawian dilawan dengan iman kita. 1 Yohanes pasal 5 di ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Keduniawian tidak akan mampu mempengaruhi dan mengalahkan kita jikalau iman kita teguh. Sekali lagi, keduniawian atau dunia ini tidak akan bisa mengalahkan kita jikalau iman kita teguh. Tapi sebaliknya, jikalau iman kita mulai goyah, ya, maka keduniawian mulai mempengaruhi hidup kita. Keduniawian akhirnya mengalahkan kita. Bukan kita yang mempengaruhi dunia, tetapi justru keduniawian yang mempengaruhi dan mengalahkan kita sebagai umat Tuhan. Nah, ini musuh yang kedua. Lawan keduniawian dengan iman yang teguh. Musuh yang ketiga adalah keinginan daging, keinginan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara melawan keinginan daging, keinginan hawa nafsu diri kita sendiri? Melawannya dengan menghindar, menjauhkan diri. Sekali lagi, menghindar, menjauhkan diri, bahkan lari. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sekali lagi, kamu, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, menjauhkan diri, ya, menghindar, lari dari keinginan-keinginan daging, keinginan hawa nafsu diri kita yang berjuang melawan jiwa. Lawan keinginan daging, keinginan hawa nafsu diri kita dengan lari, menghindar, menjauhkan diri. Ingat contoh dalam Alkitab, Yusuf, anak dari Yakub. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf segera menghindar, Yusuf segera menjauhkan diri, Yusuf segera lari dari istri Potifar, sehingga Yusuf tidak jatuh, Yusuf tidak kalah. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari lawan
keinginan daging, keinginan hawa nafsu diri kita dengan cara apa? Menghindar. Jangan diam, tapi menghindar, menjauhkan diri, lari, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, jadi memang untuk menang kita harus berjuang. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus berjuang. Tetapi ingat, ketika kita berjuang, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu. Karena ada 3 musuh yang harus kita hadapi. Iblis, keduniawian, bahkan hawa nafsu diri kita sendiri. Mari berdoa, minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Karena kemenangan itu juga adalah sebuah anugerah. Satu ungkapan berkata, ora et labora. Ya, selain kita harus berdoa, tapi kita juga harus berusaha. Memang kita harus berjuang berusaha, tapi tidak cukup hanya berusaha atau berjuang. Kita harus juga berdoa, andalkan Tuhan. Nah, Allah pasti melakukan bagiannya dengan menepati janjinya, yaitu memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu janji Tuhan, Allah pasti menepati janjinya, memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka kita pun sebagai rekan sekerja Tuhan harus melakukan bagian kita. Sekali lagi, kita sebagai rekan sekerja Tuhan harus melakukan bagian kita. Yaitu apa? Memilih yang benar dan berjuang sampai akhir. Maka kemenangan pasti akan kita alami dalam hidup ini. Ya, jadi karena itu lakukan bagian kita, karena Allah pasti melakukan bagiannya, dan kita umat-umat Tuhan pasti akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama, di mana kami sekarang jadi mengerti bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah pemenang, maka Allah pemenang sanggup memberikan kepada kami kemenangan. Dan kami mau memilih untuk menang, memilih yang baik, memilih yang benar, yaitu mentaati kehendak Tuhan. Dan kami mau terus berjuang sampai akhir, mengalahkan iblis dengan tunduk kepada Allah, berjuang mengalahkan keduniawian, dengan cara kami mau Tuhan supaya kami punya iman yang teguh, ya kami boleh mengalahkan keduniawian. Kami tidak dipengaruhi oleh dunia, tapi justru kami yang memberi pengaruh kepada dunia ini. Dan kami mau mengalahkan hawa nafsu kedagingan kami dengan kami menjauhkan diri, kami lari seperti yang dilakukan oleh Yusuf sehingga kami tidak jatuh. Terima kasih Tuhan. Tolong mampukan setiap kami umat-umat Tuhan supaya kami boleh memilih yang benar dan kami terus boleh berjuang sampai akhir. Maka kami percaya Allah akan lakukan bagian yang Allah janjikan, yaitu memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami supaya sungguh kami boleh mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati setiap umat-umat Tuhan di dalam iman rohani mereka, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Oh, dalam segenap aspek kehidupan mereka, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Iman rohani mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan lindungi, proteksi setiap umat-umat Tuhan di dalam kuasa pelindungan-Mu. Dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada umat-umat Tuhan yang lagi sakit, kami berdoa dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah imannya dikuatkan, diteguhkan, sehingga mereka boleh bangkit, berjuang bersama dengan Tuhan, mengalahkan setiap masalah pergumulan dan keluar sebagai pemenang. Bahkan kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Oh, pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka, kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah online ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi
kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami, itu menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.